Garda Utama harus memiliki beberapa kemampuan, di antaranya adalah: satu, menentukan tingkat risiko keamanan area kerja. Dua, menentukan tingkat kerawanan area kerja. Tiga, menyusun rencana pengamanan. Empat, menyusun standar operasional prosedur. Lima, melaksanakan manajemen tanggap darurat. Enam, menangani konflik di lingkungan kerja. Dan tujuh, menyusun desain simulasi pengamanan. Ketujuh unit kompetensi tersebut telah dijabarkan dalam program pelatihan Satuan Pengamanan Kualifikasi Garda Utama yang berbasis kompetensi dalam Keputusan Kapolri Nomor 54 Tahun 2023. Hadirin dan peserta pelatihan yang berbahagia, hasil dari pelatihan yang telah dilaksanakan ini diharapkan dapat memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan. Namun perlu kita pahami bahwa pelatihan berbasis kompetensi ini tidak secara otomatis menjamin peserta yang dinyatakan lulus sudah memiliki kompetensi, tetapi masih terdapat satu langkah lagi untuk mendapatkan pengakuan sebagai satuan pengamanan yang sudah memiliki kompetensi, yaitu melalui uji kompetensi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang PAM Swakarsa pada pasal 28, bahwa untuk menentukan kompetensi anggota Satpam dilakukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, atau lembaga sertifikasi profesi lainnya telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan mendapatkan rekomendasi dari Polri. Kompetensi yang dimiliki oleh anggota Satpam merupakan kemampuan untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya, yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil, informasi, dan pengamanan teknis lainnya. Sehingga dengan demikian, anggota Satpam dapat berperan sebagai pendukung utama pimpinan organisasi, perusahaan dan atau instansi atau lembaga pemerintah pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan atau tempat kerjanya. Hadirin dan peserta pelatihan yang berbahagia, perlu juga kita pahami bahwa ancaman dan tantangan tugas satuan pengamanan sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas non-justisier semakin kompleks seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkup global, regional maupun nasional, yang tidak hanya berdampak positif namun juga menjadi potensi ancaman yang semakin kompleks dan dinamis, sehingga diperlukan sinergitas bersama pengemban fungsi kepolisian lainnya, khususnya Polri sebagai pembina fungsi dengan Satpam. Sinergitas dapat terbangun dengan baik apabila masing-masing pihak saling menghargai, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, saling memberikan kepercayaan dan kemampuan berkolaborasi yang baik. Satuan Pengamanan Kualifikasi Garda Utama sebagai seorang manajer tentu paham akan hal ini dan harus mampu menerapkan dalam tugas, tidak hanya mampu memberikan perlindungan fisik atau kegiatan dalam menekan kerugian atau kehilangan akibat gangguan keamanan, tetapi juga mampu menghadapi tantangan sebagai penjamin dalam pengendalian risiko dari ancaman atau gangguan keamanan yang berlangsung dari suatu proses bisnis atau business continuity. Dalam melakukan kegiatan pengamanan tersebut, kedepankan langkah-langkah humanis, terapkan dan pedomani standar operating prosedur, semua peraturan yang ada agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, serta hindarilah semua bentuk pelanggaran yang dapat merugikan saudara dan orang lain, khususnya perusahaan atau instansi tempat saudara bekerja. Dengan selesainya mengikuti pelatihan ini, maka legalitas saudara sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas non-justisier yang dilengkapi dengan kartu tanda anggota Satuan Pengamanan Kualifikasi Garda Utama dengan jabatan Security Manager atau sebagai direksi atau pengurus BUJB, hendaknya selalu bersikap dan berperilaku profesional di bidang security dan menjadi panutan bagi pihak lain, khususnya anggota Satpam lainnya yang menjadi bawahan saudara dalam penyelenggaraan pengamanan swakarsa di area kerjanya. Hadirin dan peserta pelatihan yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat
kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dengan baik. Dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Direktur PT Elite Synergy Services selaku penyelenggara pelatihan yang telah berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia bidang satuan pengamanan. Demikian sambutan saya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelatihan Satuan Pengamanan Kualifikasi Daerah Utama pada hari ini Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 10.35 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jakarta 26 Juli 2024. Kakor Humas Barekam Polri cap tertanda Royke Harilagi SIK MH Inspektur Jenderal Polisi.